Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Syekh Badr Al-Mishari menyebutkan ada dua wasilah atau ada dua cara bagi seseorang agar bisa mendapatkan taufik dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita butuh taufik dari Allah? Karena kita manusia adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang kurang ilmu, makhluk yang tidak bisa melihat kepada masa depan, tidak tahu ke depannya akan seperti apa, dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Oleh karena itu, agar kita tidak salah melangkah, agar kita mendapat petunjuk untuk bisa menentukan pilihan, maka kita harus mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan salah langkah, dia tidak akan salah pilih, akan selamat pada akhirnya, akan beruntung pada akhirnya. Dan sekarang, apakah jalan tersebut? Itu dua jalan yang bisa mengantarkan kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sholat. Seseorang yang melaksanakan sholat, lantas dia memohon kepada Allah agar diberikan taufik hidayah dalam menentukan pilihan, dalam menentukan langkah, dalam menjalani kehidupan. Dengan sholatnya dia mohon kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia jalan keselamatan, akan memberikan kepada dia jalan yang tepat, yang selamat di akhirnya. Seperti itu Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah, dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan juga sholat. Ini menandakan kepada kita bahwa sholat ini luar biasa sekali, menjadi wasilah kita untuk dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, mendapatkan bimbingan, pertolongan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasakan kesulitan, ketika kita merasakan kebutuhan dalam hidup, lantas kita datang kepada Allah dengan sholat, mohon petunjuk, Allah beri kita petunjuk. Allah bimbing langkah kita agar bisa melangkah kepada langkah yang tepat, langkah yang selamat. Seperti itu. Makanya Nabi SAW ketika mendapatkan satu masalah yang mengganggu pikirannya, mengganggu ketenangan batinnya, itu beliau langsung bergegas melaksanakan sholat. Dalam satu riwayat dikatakan, annahu idza hazabahu amrun faza'a ila shalah atau fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau beliau mendapatkan satu permasalahan yang membuat beliau sedih, bingung dan lain sebagainya, maka beliau bersegera melaksanakan sholat. Jadi sholat ini buat beliau untuk mendinginkan hati, untuk mengademkan perasaan, dan untuk juga sebagai jalan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya Nabi SAW juga senantiasa mengatakan seperti ini kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ya, jadi sholat ini Masya Allah sangat luar biasa untuk bisa memberikan kepada kita satu energi kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu kita bisa tahu untuk melangkah, bisa mendapat bimbingan petunjuk untuk menentukan pilihan dalam hidup kita.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa menjadi asbab kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ridha dan doanya orang tua kita. Ketika kita ada permasalahan, kesulitan, kebingungan, kita datangi orang tua kita cari ridhonya, kita senangkan hatinya, kita beri sesuatu, lantas kita minta doa. Dengan kita mendapatkan doa dari orang tua kita, wabil khusus ibu kita ataupun bapak kita, maka insya Allah jalan kita mendapat taufik, pertolongan dari Allah amatlah dekat. Seperti itu. Nah, makanya bagi yang masih punya orang tua, manfaatkanlah. Orang tua itu sumber doa yang mustajab bagi seorang anak. Orang tua mendoakan kebaikan akan jadi kebaikan bagi anaknya. Sebaliknya, kalau mendoakan keburukan pun akan menjadi keburukan bagi anak tersebut. Seperti itu. Nah, makanya punya orang tua jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Justru orang tua itu sekali lagi di samping menjadi sumber taufik dari Allah buat kita, menjadi sumber doa mustajab buat kita, juga orang tua adalah jalan tol kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara amal yang bisa memasukkan seseorang ke surga adalah birrul walidaini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan birrul walidaini dengan perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, dan Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya amat beruntung orang yang masih punya orang tua. Kenapa? Karena dia ada tempat untuk bercerita dan meminta doa. Dan ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Makanya sekali lagi, bagi orang yang masih memiliki orang tua, ibu ataupun bapak, minta doanya, manfaatkan ridhonya, jadikan orang tua kita sebagai asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita mungkin belum haji, belum umroh, kita bukan termasuk orang yang mewakafkan tanah untuk masjid, mushola, pesantren. Pokoknya kita belum punya amal besar. Maka kalau kita belum mampu untuk melakukan amal-amal tersebut karena keterbatasan kita, maka kalau kita punya orang tua, itulah ladang amal kita, itulah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tadzkirah, pengingat, wabil khusus bagi saya menyampaikan dan umumnya bagi pendengar semuanya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.